Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, baru-baru ini nih kita digemparkan oleh sebuah film yang udah masuk ke OTT nih. Sebelumnya sih waktu itu sempat di bioskop dan waktu itu memang sempat menjadi omongan. Nah, namun sekarang nih setelah masuk ke OTT, jadi lebih banyak orang yang merasakan kedahsyatan dari film ini. Judulnya adalah RRR. Tiga R, bukan 4R atau 5R ya. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Alhamdulillah baik. Iya. Sehat ya. Nah, yang kedua ada Mas Edi. Apa kabar Mas Edi? Baik. Oke. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, Siap-siap diganggu sama ini nih yang di belakang ya. nggak apa-apa tuh. Dia mungkin kalau misalkan kalau dia bosen lihat tuh nih bapak gue nih nyuekin gue nih baru deh. Dia biasanya bertingkah tuh ya biasanya. mau eksis kayak kucingnya Rido juga nih suka eksis nih. Iya, ini mana dia belum datang. Nanti nanti bisa itu dikenalin aja jadi berdua nih. Nah, nanti mereka podcast berdua deh. Podcast kucing. Podcast kucing ya siapa tahu, siapa tahu, siapa Iya, tahu. bisa bagus. Sabi. Oke. Nah, kita langsung aja ke ini ke Rido dulu deh. Mas Rido, gimana Mas Rido? Kenapa menonton film RRR atau Triple R nih? Aduh, gue ini jadi film India kedua yang gue tonton ya setelah Gangu Baik. Mm-mm. Gue ya itu gara-gara ngeliat di Twitter bilang oh gila epic gitu. Awalnya gue sebenarnya nggak terlalu tertarik kan 3 jam 5 menit gitu filmnya bisa panjang banget gitu. Pas ngeliat di internet orang semua bilangnya hal yang sama, filmnya epic banget gitu, salah satu pencapaian peak cinema. Jadi orang pada bilang kayak gitu ya, peak cinema ya, oh ya udah deh boleh deh. Malah ada yang bilang lebih-lebihin bilang kayak apa, lebih epic daripada Avenger Infinity War Endgame gitu. Oke, oke, boleh deh kalau emang ada yang berani bilang kayak gitu, gue coba. Ya udah gue tonton. Oke. Kan ini kucing gue datang nih ternyata, bener. Nah, apa disebut datang tuh ya? Iya, itu gue datang deh. Mungkin dia beneran mau apa? Dia bilang, wah ini apa? Babe gue mau apa? Mau lagi pitching mau podcast buat gue nih, podcast kucing. Podcast kucingnya mau. Podcast para kucing. Oke, oke. Nah, sebelum ini film India kedua. Nah, oke. Ya, Jadi sebagai pembandingnya, film pertamanya apa nih sebutin? Ganggu Baik Katyawadi. Nah, yang kemarin. Oke, jadi kita udah tahu nih ada pemainnya yang di sini juga ada ya. Dan istilahnya Betul. terus abis itu tapi dari segi kedahsyatannya dua-duanya dahsyat dengan yang berbeda. Oke, oke. Nah, berbeda dengan Mas Rido ataupun saya, ini teman kita nih yang satu ini Bang Edi nih, saya Bang Edo ini ya. Ternyata itu sempat menonton film Rise, Roar and Revolt itu di bioskop ya, benar ya? Waduh, Iya. Gimana? Maksudnya ini emang Bang Edo ini suka nonton semua film apa emang ini ngeliat ini wah ini gua harus nonton ya bagaimana sih? Iya, waktu itu kan pilihan filmnya nggak terlalu banyak kan. Terus waktu itu lagi Pandemi. sakit sebetulnya. Oh, lagi sakit. Lagi sakit. Jadi itu kan menjelang Ramadan kan, lagi sakit. Terus tapi tetap harus nonton nih. Nah, baca komentar teman-teman ini kayaknya menjanjikan gitu kan. Terus lemparlah ke Twitter nanya, kalau saat ini harus nonton satu film dari film A, B, C, D, mana yang harus nonton gitu kan. Nah, mereka rata-rata jawab Triple R gitu kan. Jadi ya nontonlah gitu. Kebetulan kan memang sutradara Raja Muli nih. Raja Muli ini sebetulnya dia juga
film-filmnya dia kan kolosal semua kan. Yang pernah masuk sini tuh Bahubali 1 dan 2 itu era-era kerajaan gitu. Itu udah sempat nonton yang pertama. Jadi udah akhirnya nonton kan beredar tuh kan klip-klipnya tuh. Nonton terus di CGV, kemudian kebetulan dapat crowd-nya yang pas gitu loh. Jadi yang nonton nggak banyak, paling 30-an waktu itu ya, waktu pas malam-malam tuh terakhir. 30-an, tapi crowd-nya pas banget. Jadi yang adegan-adegan tertentu gitu ya, dan adegan tertentunya kan banyak ya. Nah itu responnya tuh benar-benar yang kayak, wah, terus yang walaupun masih malu-malu, nggak yang tepuk tangan gini banget, tapi adalah gitu ya reaksi-reaksi yang kedengeran gitu. Nah itu seru jadinya. Tuh, jadi theatrical experience yang berkesan. Oke. Nah ini dia nih. Gimana Mas Rido kalau ngebayangin menonton Triple R ini di bioskop nih? Kalau gue pertama yang gue bayangin adalah gue betapa sebelnya bioskop Batam tuh nggak pernah muterin film India. Makanya gue nggak pernah nonton film India seumur hidup. Itu pertama gue sebelin. Tapi Yang kan di kedua OTT ya, ada. ya tapi kan ya meski berasa epic ya, tapi ya tetap kan mungkin ya kalau nonton bioskop orang, gue baca-baca di teaser tuh semua orang tuh kayak, wah anjing gue selama 3 jam 5 menit teriak-teriak aku tepuk tangan, buset itu kesurupan apa gimana? Iya. Itu sepanjang nonton orang kayak gitu, tepuk Bener, tangan. Bang Edoy, kalau di bioskop gitu? Betul ya? Iya, seru kok. Jadi kita tuh yang kayak itu film saking gilanya gitu kan, maksudnya yang kalau begini sih gitu kan ya misalnya gitu. Jadi kita yang memang suara kita tuh refleks gitu kan gitu loh. Kayak yang dance off itu aja yang gitu. Oh, Jadi Dance of Film sih keren itu, gile. Itu gitu. bener-bener. Jadi Itu dance Itu. love-nya gila. Gitulah. Nah, terus kan yang kayak adegan pertama si siapa? Si Ram yang dia mau ngambil satu orang di antara kerumunan itu juga kan Yang di benteng. Di benteng itu kan sebetulnya mengingatkan pada The Raid 2 ya. Yang Bisa. adegan Sabi. berantem di lumpur itu. Oh iya bener. Gitu. Jadi wah gitu, dari situ tuh udah dapet gitu loh. Nih kayaknya dia kalau bicara epic, bicara kolosal, gak ada remnya nih gitu kan India gitu ya. Betul. Justru ya itu tuh dalam arti kalau kita bilang film-film India yang zaman dulu, kita ngomong ya. Yang zaman dulu itu kan terkenal dengan aksinya yang di luar nalar, misalnya orang ditonjok bisa mental naik ke atas pohon misalkan gitu ya, atau misalnya lari lompat dari mobil misalnya gimana bisa kebaliknya gimana, dan saya juga ciri khasnya juga kan dengan nyanyian dan tariannya nih ya. Sedangkan film-film India sekarang kan banyak kan sudah mengurangi, istilahnya sudah lebih membumi lah, aksinya pun membumi ya istilahnya ya. Dan istilahnya sekarang ini ternyata dibalikan tapi ditingkatkan to the next level kegilaannya. Benar nggak Bang Edoy? Iya. Jadi memang gitu ya, bombastis istilahnya gitu ya. Bombastis. Jadi ya kayak yang tadi lah, nggak ada remnya gitu. Nah terus kita nggak punya pilihan lain kecuali akhirnya kagum nih, gila ya gitu. Kagumnya kenapa? Ya karena imajinasi liar ya udah divisualkan gitu loh. Jadi yang nggak ada rem kayak kok orang bisa begini, kok bisa pas gitu. Waktu mereka ketemu pertama kali kan jadi sahabat tuh yang di background-nya Rido. Ya kan? Habis itu kan mereka di bawah air kan, jalan salaman gitu kan. Kayak gitu yang kalau kita masih mikir dengan pagar-pagar nalar gitu kan, yang kayak nggak bakal kepikiran itu gitu loh. Tapi dia sih sikat aja gitu. Sebetulnya kalau nonton filmnya Raja Muli yang sebelumnya gitu, Bahubali, sama kayak gitu. Jadi misalnya si jagoannya itu dia nerobos benteng musuh dengan lompat-lompat pohon gitu, kayak gitulah. Gitu.
Nah, itu lebih anu lagi karena era kerajaan jadi lebih fantastis lagi sebetulnya sih. Kayak Saur Sepuh ya. Kayak Saur Sepuh gitu. Gitu. Hmm. Kebayang kan kalau ini kan tokoh-tokoh wayang tapi tokoh-tokoh wayang tapi dikemas di era modern kan. Betul, Gitu. Nah, betul. kalau Bahubali beneran kerajaan gitu. Betul, betul, Bayang betul. lah. Hmm. Gilanya gimana. Hmm. Sebenarnya sih gini, kalau saya pribadi ini nonton mendengar, saya sih mendengar pokoknya istilahnya mendengar selentingan. Oh, pokoknya nontonnya pokoknya epic, pokoknya epic, pokoknya epic dan epic. Tapi jujur saya enggak Gagah. ngebayangin seperti ini karena saya lihat posternya bukan lihat posternya si Rido lihat dalam arti ya yang di Ya, itu di video yang naik fotonya motor kan, Rido. yang naik Nah, motor ya. temen yang naik motor itu ya Ya, kayaknya. Nah, itu ya, kan ya. saya pikir kan, oh ya udah paling-paling kayak se-epic-epicnya paling-paling kayak Mission Impossible. Cie. Segila-gilanya paling-paling kayak ya paling-paling kayak Fast and Furious lah. Ah, Ternyata ini udah nonton ini loh, Fast Furious apa ya? Iya. kira Fast keluar Furious angkasa ke nggak ada apa-apanya. Fast Furious yang Tapi terakhir pun masih kalah. Masih tapi kalah. Mau keluar angkasa nggak ada apa-apanya sama ini lebih gila. eh, tapi tuh gue inget abis nonton ini tuh yang wah langsung rekomendasiin ke temen-temen. Tapi dalam hati tahu nih nggak akan tergerak nih temen-temen nih karena udah terlanjur ada label film India kan gitu loh. Cuma ya udahlah share aja gitu. Dan Nah, ternyata benar kan pada nonton ketika udah di Netflix semuanya. Iya. nah ini yang gue pengen tanya nih, dalam arti ke kalian nih, baik itu Rido ataupun Bang Edo ya. Si Rido sama Bang Edo kan itu kan memberikan bintang yang cukup perfect kali ya, benar ya, tinggi ya, Iya, benar ya, iya, benar iya, ya Bang tinggi Edo banget, ya. tinggi, tinggi. Sama si Rido, Ya, apalagi Rido nih, Rido ini tumben nih, gue pikirnya, wih gila nih. Kalau seorang Rido Aduh, Rama memberikan aduh. bintang yang sebanyak itu, mhm. kayaknya saya ini kalau nggak nonton ini berasa durjana sekali Durjana. Bahasanya Durjana. bahasanya. Soalnya nggak ada bahasa lain lagi loh, Dok. Dalam arti seorang Ridho memberikan setinggi itu dan sempat gue tanya, ini lu sarkasme apa Iya bener, gimana? Dalam arti gue bener, sempat nanya ya, bener ya? iya bener. Saking Ini gue sering sarkasmenya kalau ngefilm. lu serius lu masa Iya. di aplikasi apa di letterbox di XD itu lu ngasih bintang segitu lu mau sarkasme mau nge-trap kita atau gimana nih, justru tadi Bang Edo bilang merekomendasikan, si Rido juga Ya, secara nggak langsung itu merekomendasikan karena banyak ya. banyak para istilahnya istilahnya apa ya, penggemar Rido sih melihat Aduh. letterboxnya itu menjadi istilahnya menjadi panutan sih. Nah, kalian ini sebenarnya itu merekomendasi itu kenapa sih dalam arti? Nah, kalau dari Rido deh. Eh, alasan kenapa gue merekomendasikan adalah untuk pertama kalinya gue benar-benar ngelihat ada satu film yang imajinasinya liar dan nggak beneran ditahan dengan budget, dengan pikiran, dengan produsernya nggak ada yang nahan satu pun, kayak ya udah lo kalau mau gila gila aja sekalian gitu loh. Karena kan kalau film-film lain kadang-kadang kalau dia pengen liar tapi masih ketahan-tahan, masih kadang-kadang kayak aduh takut budget nggak cukup, takut apa namanya ratingnya antar tiba-tiba Penontonnya. dewasa filmnya nggak laku, takut produsernya nggak sevisi liarnya gitu. Ini untuk pertama kali gue nggak tahu ya apakah ada lagi film lebih liar dari ini, tapi ya sejauh yang gue tonton ya film ini satu-satunya yang kayak ya udah kalau lu mau gila gila aja gitu, udah lu gila aja udah 3 jam 5 menit lu mau gila ada. Nah gila lah lo, nih gue kasih budget banyak-banyak dah, yang penting lu gila dah, udah bebas dah, unlimited, lu mau gila gila aja dah. Ya makanya gue langsung kayak gue pertama kali nonton film gilanya emang di luar batas aja gitu, kayak semua semua adegannya aja udah nggak waras itu, kayak lo itu mikirin imajinasinya kayak gimana, mikirin cara ngebikin per adegannya kayak gimana, mikirin apa ya, costnya berapa besar, mikirin apa ya, semuanya pokoknya segala hal di dalam produksiannya itu, bahkan kayak ada satu adegan nari aja di dalam suatu tempat tuh kan yang di luar gedung itu gue pikir kayaknya nggak mungkin syuting seminggu jadi itu.
Masih lama banget jadinya yang untuk adegan Naruto itu doang. Belum lagi adegan di jembatan itu bikinnya berapa lama, praproduksinya berapa lama. Gue langsung mikir sepanjang nonton 3 jam 5 menit dalam pikiran gue itu pertama, anjing keren banget. Kedua, buset ini bikinnya berapa lama. Coba lihat, buset ini bikinnya berapa lama. 2 tahun tuh. 2 tahun. Tapi kepotong pandemi kan. Potong Oh, pandemi kepotong kan. pandemi. Waduh, bener-bener ya. Dalam arti ini 182 menit. Jadi Rido bukannya untuk menjebak. Wah, ini gue jebak nih. Bukannya. Tapi Enggak dong. karena mengalami suatu pengalaman yang sensasional ya dalam menonton ini, benar ya? Sensasional, betul. Oke. Kalau Bung Edoy gimana Bung Edoy? Kenapa nih kok sampai saya merekomendasikan segala macam itu? Dan waktu itu kan Bung Edoy kan direkomendasikan. Waktu Bung Edoy direkomendasikan dan menonton ini merasa tertipu atau merasa wah lu beneran lu gini. Apa gimana? Enggak dong, gitu. Karena kan kalau rekomendasi kita dengar dari siapa dulu gitu kan. Jadi ketika datang dari suara-suara yang kita percaya gitu kan, ya udah gitu loh. Nah, begitu nonton tuh memang yang ya kan udah ada bekal filmnya Raja Muli yang sebelumnya ya, gitu loh. Jadi memang kalau dari segi fantastisnya sih ya udah dapet. Tapi yang beneran bikin suka sebetulnya enggak, karena kalau fantastis gitu ya. Nggak dikit kok film India yang kayak gini gitu ya, yang bombastis gitu nggak dikit. Tapi yang bikin ini jadi kena itu karena karakterisasinya gitu ya. Terus si aktornya terutama Ram Charan ya yang jadi Ram gitu. Kalau kita perhatiin dia tuh ya enggak, karakter tuh punya motivasi yang sangat kuat gitu ya. Terus soal brotherhood gitu ya, terus nasionalisme ya, betul. gitu. Nah sama itu tadi si aktornya tuh dua-duanya karismatik gitu ya, dua-duanya karismatik. Nah si Ram Charan tuh terutama kalau kita perhatiin, walaupun wajahnya galak ketika dia lagi mukulin orang, lagi berantem, tapi matanya tuh kayak yang mata ngembeng terus gitu ya, kayak yang siap untuk nangis gitu. Jadi mata itu penuh empati gitu. Nah itu yang kena gitu. Gitu. Artinya kalau nggak ada fondasi itu, bombastis sekitar bombastis saja gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Jadi luar dalam dapat. Oke. Jadi kan sebenarnya ini kalau ini kan dari cerita juga menurut saya sih cukup kuat sih sebenarnya dalam arti kan kisah tentang tadi itu tentang keluarga, family istilahnya kan, tentang perjuangan suatu bangsa dari penindasan kita ngomong ya, ataupun dari ya tadi itu nasionalis lah kita bilang ya, dalam arti perjuangan yang dari sejarah. Mungkin kan ini kan juga diangkat dari selain dari istilahnya dari kisah wayang juga nyerempet-nyerempet tentang kisah perjuangan ya, dalam arti ya kisah penjajahan tanda kutip ya. Terus kan juga tadi itu kan emang benar sih, ini kan brotherhood dalam arti ya, dan itu dikemas memang tadi itu dengan menggunakan waktu istilahnya selama 3 jam itu, karakter yang ingin ditonjolkan baik itu karakter si Bim yang dimainkan oleh si Rama Rao ya, dan karakter si Rama yang dimainkan oleh si Ram Charan itu kan dikasih waktu untuk jadi kayak buku ya, babak pertama dikupas, babak kedua dikupas, dan istilahnya kita diberikan waktu untuk bersimpati dan berempati. Bahkan kita istilahnya tiba-tiba itu mengira wah ini nih orang nih punya motivasinya, ini kok ambisinya gede banget nih, ambi banget nih. Nggak taunya itu di tengah jalan itu kita dibelokin tuh kan ya, dalam arti ya. Seperti itu. Nah, dalam arti memang dari segi cerita sebenarnya bagus sih, dan memang benar sih dalam arti kalau sebuah film yang hanya memberikan bombastis aksi gila-gilaan di luar nalar tanpa cerita yang bagus, ya itu akan dilupakan, bener ya? Itu akan jadi Fast and Furious. Bukan saya yang ngomong. Fast and Furious sudah jadi kata-kata baru tersendiri. Karena bayangin mobil ke luar angkasa gitu kan. Iya. Tapi cerita kosong. Nah ceritanya kosong.
Nah, itu jadi Fast and Furious tuh kayak gitu, nyebelin. Nah, kalau gitu nih, langsung aja tembak aja nih. Kenapa bilang Fast and Furious nyebelin, tapi di sini orang bisa ngangkat motor malah Nah, dipuji-puji? Gimana? iya. Jadi gini, spektakel tuh tinggal spektakel gitu kan. Tapi spektakelnya itu ngebungkus satu cerita yang memang artinya gini, ketika kita nonton film, yang kita cari adalah rasa, gitu Oke. kan. Nah, di sini sebelum motor dibalik gitu kan, itu segala macam kita udah dikasih rasa dulu gitu loh, yang soal pengkhianatan gitu kan. Ya, ketika di reveal kita tahu, ternyata dia seolah-olah pengkhianat tapi gitu loh. Langsung kita bisa ngebayangin, kita bisa berempati, berada di posisi betapa beratnya dia harus mukulin saudara-saudaranya sendiri. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ketika bekal emosi udah dapet, kita udah kena ke Grab, gampang dikasih apa aja kita juga terima gitu sih. Betul. Oh ya, Nah, betul, itu Mas yang Rido. nggak didapat. Itu yang nggak didapat di Fast and Furious kan. Cuma ngomong doang family. Loh, Fast and Furious kan it's all about family loh. Udah 9 loh. 9 Tapi kali 2 family-nya jam mantap loh. mendadak tiba-tiba dieselnya punya ini loh, datang dari mana? Tahu punya saudara. Iya, tahu-tahu punya saudara. Tahu punya adik. Harusnya tuh dari gitu Fast and Furious pertama tuh dilihatin kartu keluarganya gitu loh. Biar kita Iya, nggak tahu kaget ada gitu loh. ibunya gitu. Ini aja Fast Furious 10 tiba-tiba ada nenek loh. Nah, ada neneknya. Neneknya naik Gitu. mobil ya. Naik mobil keluar angkasa. Gitu. Jadi mungkin ini perbandingan yang paling tepat kali ya. Jadi kalau spektakel tapi kosong ya kayak gitu loh. Kalau ini kan dia ada isinya, kita dibekali emosi, kita dibekali motivasi. Yang main juga nggak sok jagoan gitu ya. Jago tapi nggak sok jagoan gitu ya. Kita mudah bersimpati sama mereka, jadinya ya udah kita bisa terima. Oh ya, ngomong-ngomong, 2 tokoh ini nih sebetulnya tokoh nyata ya. Tokoh pejuang India beneran, tapi di film ini dibikin fiksi gitu. Mereka juga nggak pernah ketemu. In real life mereka nggak pernah ketemu. Nah, ini dia menariknya itu ya. Dalam arti ceritanya itu ya tadi itu mungkin ini sebagai suatu daya tarik juga kali ya untuk para penonton ya. Benar nggak? Betul. Nah, tapi ini yang saya ingin tanya juga nih ke kalian nih. Tahun 2022 kan misalnya sekarang ini kan masyarakat sudah misalnya lebih memilih film-film yang membumi. Aksinya nih harusnya kok kayak gini sih, ini kayak nggak masuk akal banget nih, ini kok kayak gini, harusnya kan kayak gini nih, apalagi berhubungan dengan sedikit menyerempet sejarah lah kita ngomongnya. Nah, kalau menurut Rido ini sebenarnya ini film seperti ini nih, Triple R ini resikonya tinggi gak sih? Oh, tinggi sekali gitu, tinggi antara disukai atau tinggi dibenci sama orang. Karena emang betul, zaman sekarang orang mungkin lebih milih film-film yang lebih actionnya itu ya lebih masuk akal kayak The Raid kan orang suka banget The Raid kan. Gak ada yang gak suka sama sekali sama The Raid karena di The Raid tuh orang lihat, oh ternyata berantem yang beneran tuh bisa kayak gini dibuatnya kan. Koreonya bisa dibuat kayak gini, darah-darahnya itu bisa dibuat lebay tapi lebaynya yang realistis gitu. Kan mereka kan sampai mencet-mencet atau apa, kalau dulu-dulu kan ya kalau Hollywood bikin sebelum film The Raid kan ada juga kayak gitu, tapi kan ya nggak realistis gitu loh. Kalau sekarang mungkin memang betul orang lebih suka membumi. Tapi bahkan film horor pun harus membumi ya sekarang. Betul. Kalau film horornya terlalu aneh, orang juga kayak apa sih gitu. Tapi sebenarnya menurut saya film ini tuh malah jadi satu film yang berani tampil beda gitu. Karena kan kalau film itu ya masing-masing kan harus punya ciri khasnya sendiri gitu, apa yang dijual gitu. Nah kalau ini jelas nonjolin ya itu keanehan, apa sih namanya, keepikan, kalau tidak logisannya itu justru yang jadi jualannya. Dan itu justru jadi menarik banget buat orang karena kita udah terlalu lama disuguhi sama yang apa actionnya yang membumi, yang realistis gitu. Jadi ketika kita ngelihat ini lagi, padahal film-film kayak gini kan action yang nggak masuk akal kan sebenarnya dulu-dulu banyak ya. Film-film silat, film-film kungfu kan banyak. Kan.
Dan setelah kita lihat lagi, padahal kita udah pernah lihat action yang nggak masuk akal kayaknya, tapi pas kita lihat lagi karena udah ngeliat Membumi, wah gila keren banget ya. Jadi kayak apa ya, seolah-olah ini kayak misalnya ada barisan, ada satu orang yang nyelip yang beda sendiri gitu. Dan itu emang dibutuhkan gitu di perfilman. Jadi ya setidaknya seimbang antara yang Membumi sama yang tidak Membumi alias nggak masuk akal tuh ya harusnya ada kayak dibuat kayak gitu, jangan kayak cuma satu doang yang tidak logis actionnya, yang satunya Membumi. Sebenarnya bagusan kayak gitu sih. Fast Furious 9 yang tidak Membumi. Apa? Iya betul. 9. Betul. Itu masuk bagian Membumi tapi kategori yang lain di luar angkasa. Oke. Nah, Bang Edi, menurut Bang Edi apakah ini menjadi titik balik gak? Wah kayaknya ini udah saatnya kita kembali nih ke film-film yang bombastis kayak misalnya, oke Bang Edi sama saya kan kurang lebih kan satu angkatan lah. Walaupun Bang Edi masih jauh di atas saya, tetap membela. Enggak. Oke, seperti yang Mas Rido bilang, film klasik bagi dia itu film klasik silat zaman dulu itu. Bahkan kan ingat ya pakai boneka tiba-tiba kebelah gitu ya, ataupun terbang lompat kemana segala macam kan yang waktu zaman-zaman dulu dia tahu ya Bang itu ya. Nah itu kan kita kan emang itu zaman-zamannya waktu itu wah banget. Terus makin kemari kayak udah nggak masuk akal, tidak disukai. Akhirnya mulai istilahnya tanda kutip mereka itu mencari yang Membumi. Nah, terus film-film hantu istilahnya yang dulu itu yang serem-serem bisa terbang segala macam. Nah, sekarang itu lebih ke yang suasana, vibe, pembangun segala macam. Nah, sekarang ini apakah menurut Bang Edo ini, kan Bang Edo kan nonton filmnya kan cukup banyak sekali. Apa ini bisa gak menjadi tonggak kebangkitan film-film seperti ini nih? Film-film kayak gini sebetulnya nggak pernah hilang ya, selalu Betul. ada gitu. Kalau dalam kasus enggak, artinya gini, kalau misalnya kita mengacu pada Hollywood aja, Star Wars tetap rame gitu ya, Fast and Furious tetap laku gitu loh. Jadi memang ada pangsanya sendiri gitu kan. Tapi kalau kecenderungan misalnya kalau action Membumi itu emang iya gitu. Kalau misalnya kita mau tarik mungkin awalnya mungkin dimulai dari kalau 2000-an tuh dimulai dari Bourne Identity ya. Betul. Bourne Identity, nah kemudian semua menjadi Membumi, semua jadi berantemnya tuh yang visceral gitu loh, yang kayaknya setiap pukulan tuh berasa kan. Kalau zaman dulu cedong orang mental gitu ya, kita kayak nonton kartun kan gitu kan. Bahkan James Bond pun sekarang ini dibuat karena Bourne Identity itu jadi Membumi. Betul. Betul. Gitu loh. Jadi ketika Bond beralih ke ke Daniel Craig, itu juga Bourne banget kan, Bond yang Bourne banget gitu loh. Nah, mungkin nanti ya bakal balik lagi ke era Roger Moore gitu. Kita karena kan selalu ada siklusnya. Betul. Tapi sebetulnya kalau mau ditarik lebih belakang lagi, kan kalau film-film action 70-an 80-an kayak yang Rido bilang tadi kan. Biasalah kalau berantem tuh orang diangkat dilempar ke gelas-gelas, ke bar gitu kan, ke kaca kayak gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang udah praktis nggak ada tuh kayak gitu. Nah, film action tuh mulai tanda kutip lebih realistis tuh kayaknya dari Die Hard ya. Ketika tokoh jagoannya itu tuh orang biasa, gitu ya, bukan yang badannya keker berotot, enggak. Jadi dimulai dari era Bruce Willis itulah gitu. Kan waktu itu 80-an tuh harus yang koker gitu kan. Stallone, Arnold, Van Damme gitu kan. Chuck Norris gitu. Nah, mulai Bruce Willis itulah, karena dia kan dikenal sebagai bintang komedi kan. Bintang komedi gitu. Kayak gitu. Dimulai dari situ sih. Kalau karakter India sendiri, dia nggak pernah pergi film action kayak gini gitu ya. Betul. Kalau tadi misalnya pertanyaan adalah beresiko nggak? Gue yakin Rajamouli itu pede-pede aja gitu, karena market lokalnya dia tuh besar. Gitu ya. Market lokalnya besar. Ini film kalau nggak salah budgetnya $72 juta Amerika.
balik modal. Nah, Gila. 72 juta dolar Amerika itu kan hampir 1 triliun gitu loh, kalau Hmm. dirupiahin gitu. Segitu gitu loh, segitu besarnya, dan memang saat ini jadi film saat ini turun sih ketiga gitu ya, film India ketiga terlaris di market dunia gitu loh. Dia nggak pernah pergi, film-film Raja Muli selalu gitu dan selalu laku gitu kan. Film-filmnya kayak Tiger Shroff gitu, yang Hindi juga banyak kan, yang kayak Akshay Kumar gitu loh, kayak gitu. Selalu ada Punya marketnya. fansnya sendiri, betul. Jadi kalaupun dia nggak keluar dari India, dia tetap laku di Indianya gitu. Sama kayak film-film Cina daratan kan, gitu. Dia di negara lain nggak ada yang nonton, nggak masalah. Di dalam negeri udah profit gede gitu. Betul, Kayak betul, gitu betul, sih. betul, betul, menarik. Nah, justru itu sih, dalam arti kalau gitu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya itu penonton dalam negeri itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh ya, benar ya. Oh iya. Dan Iya. memang ya istilahnya itulah yang akan membangkitkan industri. Betul, betul. Nah, jadi memang sama lah kayak di kita. Bicara di dalam aja dulu gitu kan, baru keluar. Kalau di dalam udah kokoh gitu kan, keluarnya juga enak. Anjir. Bijaksana Kalau sekali. ditafsirin macam-macam ya. Nah, enggak. Kita kan saya langsung timpalin dengan kata-kata bijaksana sekali. Rido tadi soalnya nggak dengar, jadi dia nggak Oh. nimpalin. Tuh, iya aja deh, iya. Oke. Apa-apa aja. Nah, oke. Nah, kita kembali nih nanti mungkin nggak nanti Indonesia latah dengan keberadaan film Triple R. Rido gimana? Udah geleng-geleng? Enggak mungkin. Karena budget atau karena apa? Karena Apa karena budget pangsa pasar? karena budget. Pertama karena budget. Karena produser kita masih latahnya ke horor gitu. Kalau ke action masih 50-50 banget karena budget bikin film action tuh 2 kali lebih gede daripada film horor gitu loh. Kalau bikin film action misalnya budget 3 miliar itu nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada film action di Indonesia budget 3 miliar itu nggak masuk akal, itu paling nggak masuk akal. Dan resiko bisa laku bisa enggaknya lebih gede karena kan kalau film action Indonesia itu percayanya cuma sama Timo, Gareth, Timo, udah 3 itu aja sekarang yang orang percaya gitu loh. Kalau ada yang lain siapa nih saudara? Nggak kenal, takut deh ntar apa agak receh nih kayak Hit and Run aja udah pakai Joe Taslim, Chandra Leo, siapa lagi, Jeffrey Nicole, tiga-tiganya udah pasarnya udah gede banget tapi sejuta aja nggak nyampe saking orang masih skeptis gitu loh. Orang tuh percaya ya udah. 500.000 ya. Iya betul. Padahal udah ada Yayan Nurian juga lagi kan kayak apa ya? Jadi kayak kalau marketnya memang benar. Marketnya tuh kayak skeptis banget gitu. Kalau bukan 3 orang ini yang ngedirect film action Indonesia, orang kayak nanti dulu deh. Ben dan Jody aja tuh orang cuma 107.000 ya Mas Ridi ya. 108. Padahal itu keren banget. 107, 108 lah ya. Pas orang tanya emang sutradara siapa? Angga Dewi Mas Sasongko siapa tuh? Yang bikin nanti kita cerita nanti film keluarga. Nah, itu kan gitu. Karena kan mungkin kan karena Ben dan Jody kan karena beloknya terlalu keras dalam arti maksudnya dari filosofi kopi dia belok banget ke Tapi aksi. dia kan juga bikin Wiro Sableng. Ya tapi Wiro Sableng tapi kayaknya orang masih nggak banyak yang suka deh. Orang karena ceritanya masih. Itu termasuk yang nah pokoknya seperti itu. Tapi benar sih mungkin tergantung dari negara masing-masing negara kali, dalam arti kan ada yang suka ada yang menangnya di tadi ini aksi yang gila-gilaan kayak misalnya, atau ada juga kalau di negara kita kan ya horor ya maaf kata ngomongnya apa ya kalau ngomong sejelek kayak kasar banget ya dalam arti, tapi kita bilang itu kurang bagus apapun pasti ada pangsa pasar tersendiri, benar nggak ya? Betul. Horor MD aja nggak akan mungkin berani bikin kayak RRR. Horor nggak mungkin MD nggak mungkin. Iya, horor yang maksudnya horor yang effortnya nggak maksimal aja tuh profit nyaris di atas kertas nyaris terjamin ya. Itu sementara film action di kita memang yang Rido bilang budgetnya gede,
terus tapi deg-degan gitu karena Iya, Kenapa ya? kepastiannya tuh nggak ada. Sekarang film action yang paling laku di era Dread. modern ini apa coba? The Raid doang ya? Heeh. Dread 2. Udahlah. Headshotnya Iko Uwais aja masih pakai apa? Ah. Udah Timo, Iko Uwais juga, ada Masih Julie susah. Estelle juga. Headshot masih susah. Cuma 800.000, nggak nyentuh sejuta. Iya, artinya sementara mungkin kebutuhan budgetnya lebih gede. Misalnya kayak Fox 6 ya, itu Aduh. berapa? 70M. 70. Iya, itu gede tuh, Fox ya. Yang nonton cuma berapa? 500.000. Nah, segitu ya. Padahal itu udah pakai fantasi segala ya. Iya. Malah udah Iya. pakai nama produsernya dari produser Terminator, nggak menjual juga. Iya. Kalah sama Dylan. Gitu. Wow, bisa. Jadi sebenarnya itu kenapa nih kok pangsa pasar Indonesia itu sulit untuk aksi ya dalam arti. Kalau drama kan masih oke, komedi masih oke nih ya kita ngomong ya. Terus habis itu horor paling utama. Tapi kalau aksi kenapa sih? Apa karena udah trauma istilahnya aksinya? Tapi kan tahun 90-an kan banyak ya Bang Edo ya. Dalam arti Cynthia Rothrock pun jadi bintang aksi loh dalam arti. Bener kan? Kalau kita lihat di tahun sebelum Rido lahir nih, maaf Rido kita ngomongin yang sebelum kamu lahir nggak apa-apa ya. Tapi saya udah nonton. Udah nonton. Nah, film-film seperti itu kan Barry Prima segala macam tadi itu yang Cynthia Rothrock itu kan masa-masa kemasan film aksi tuh kita bilang nih. Sebelum kelibas dengan horor. Nah, itu kalau menurut Bang Edo itu gimana nih? Apa yang terjadi sih? Sebetulnya ini skopnya nggak cuma berhenti di filmnya, tapi di bioskopnya sih, gitu ya. Karena bicara pasar, kalau era 80-an sampai 90-an itu, bioskop tuh ada first run, second run, third run gitu ya. Bioskop yang di pasar gitu kan. Betul. Bioskop yang kursinya kayu panjang gitu kan. Isbar gitu. Jadi sampai ke situ gitu loh. Nah, film-film yang tadi disebutin yang kayak Barry Prima, Advent Bangun gitu kan, Johan Saimi segala macam, itu pangsanya dari situ gitu loh. Sementara sekarang saat ini bioskop itu cuma ada first run doang. Ya, jadi artinya umur film tuh pendek. Oke. Yang laku sebulan, that's it. Setelah misalnya habis di first run, nggak ada lagi second run-nya. Sementara iya betul. Tuh yang dulu kan gitu kan. Ngalamin. Iya, jadi nggak mampu yang 5.000 nunggu yang 2.000, yang 1.500 kan gitu ya. Betul. Jadi dulu itu kayak gitu Rido. Jadi dulu itu bisa nih bioskop nih yang istilahnya kita mau ngomong itu yang berkelas istilahnya. Nah, itu film-film baru tuh kita bilang ya. Nanti kalau udah turun dilempar ke yang second run. Habis itu dilempar lagi ke yang third run. Habis itu nanti dilempar lagi ke daerah. Nah, dulu itu daerah itu enggak bersamaan Bang Edo ya, benar ya? Iya. Daerah itu biasanya belakangan tuh. Jadi dapat film itu. Bahkan kita ngomong itu Bogor pun dulu mungkin lebih agak lama, istilahnya agak belakangan daripada Jakarta. Kita benar ya Bang Edo ya? Kalau nggak salah ya. Gitu. Seperti itu sih. Jadi sempet kok ngalamin nonton film yang wah ketinggalan di sini. Akhirnya nunggu rajin-rajin buka koran kan. Koran. Iya, main di pos kota yang kecil-kecil gitu tuh. Iya. Gue kalau koran ngalamin. Ngalamin ya. Gitu. Gunting-gunting jadi juga misalnya kayak 90-an tuh masih ada. Jadi ingat banget nonton Little Weapon 3 itu bukan di first run tapi di Majestic gitu ya, di pasar Majestic gitu yang second run gitu. Kayak gitu. Iya benar sih kalau itu masuk akal. Jadi sebetulnya marketnya ini nggak di cater gitu loh. Market yang film-film kayak gitu nggak di cater. Makanya yang ada yang di cater adalah yang di level atas. Level atas mereka tuh udah terbiasa dengan film-film action luar yang mahal dari segi budget nggak terjangkau gitu loh. Sehingga kalau mau dibikin, misalnya gini, bikin film 30 miliar, mahal buat Indonesia, tapi 30 miliar kan untuk standar internasional kecil. Jadinya seperti apa gitu, nanggung akhirnya, megah enggak gitu kan, tapi tetap mahal, yang nonton nggak ada, karena yang nonton biasa, gini doang gitu loh. Ya karena memang 30 miliar dapatnya segitu gitu. Jadi nanggung ya? Iya gitu loh. Nah sebetulnya
market di bawah ini yang mestinya di cater nih gitu. Iya, betul. Bener sih, bener. Saya ngalamin juga dalam arti, oh ini misalnya udah main nih, terus habis itu kebetulan ke daerah kita ngomong ya, masih untung aja ini baru main istilahnya. Iya, Ternyata baru main ya udah kita nonton di situ dalam arti. iya. Dan kadang-kadang itu udah berapa bulan, udah lama tiba-tiba itu di bioskop pasar, posternya dipajang, Iya, lukisannya, iya, bener ya? iya Oke. kayak gitu. Mm-mm. Tapi jadi kalau kita kan masuk ke apa ke bioskop kalau sekarang kan oh ini bioskop TV swasta. Nah, kalau dulu itu bioskop beneran Nah, ada tuh. Dalam arti berapa iya. setahun kemudian baru muncul di pasar atau di Artinya iya. Setelah Cineplex masuk, kita kan nggak pernah lihat film-filmnya Barry Prima main di Cineplex gitu kan. Film-filmnya yang Advent Bangun, yang kayak gitu-gitu tuh nggak masuk di Cineplex gitu. Marketnya ada. Film-filmnya Ineke juga ya, yang kayak gitu-gitu, itu kan nggak masuk gitu loh. Pasarnya ada gitu. Sementara kalau memang sekarang misalnya katakan ada bioskop second run, third run, film-film kayak gitu bakal rame lagi dibikin dan bakal ada penontonnya. Oke, Yakin. oke. Karena mereka merasa bahwa saya bukan hanya 3 hari pertama penentu. Ya, benar ya. Bukan hanya hari Kamis, Jumat, Sabtu aja yang penentunya. Benar ya, Mas Rido ya. Iya, Tapi dalam Betul, arti betul. umurnya pun kalau oke Jumat, Kamis sampai Senin kepukul, setidaknya masih ada Ya, masih bioskop ada, yang selanjutnya betul. seperti itu. Kalau minggu sampai minggu iya. kosong, ya innalillahi. Biasanya kan gitu Pasti. Mas ya, hitungannya ya. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke, menarik. Ini menarik sih ini dalam arti kalau kita mengenang, mengenang, bernostalgia nih. Wah, ini kayaknya cuma saya sama Bang Edo itu yang bernostalgia nih. Mas Rido tadi dicuekin, nggak Kalau apa-apa saya Mas. cuman bagian korannya aja yang relate. Bagian korannya ya. Sempat Koran masih gunting-gunting nggak? ngerasain. Koleksi nggak? Tempel di buku? Sempat. Pernah Sempet ngeliat ya. poster-posternya sampai tahun berapa sih? Ada itu 2008 ada kali. Ada kayaknya sampai Hmm. ngerasain. Iya. Nah, kalau Mas Rido nih, sebenarnya seberapa sulit sih menciptakan sebuah pasar? Kan sebenarnya kan kalau kita bilang kan pasar bisa diciptain ya. Setuju gak sih? Setuju banget. Dipaksakan untuk diciptakan juga bisa ya sebenarnya. Bisa. Seberapa sulit sih? Sebenarnya tergantung bagian marketing sih, karena kan kalau kita ingat tuh tren pasar pertama apa tuh yang kayak horor di dalam rumah dengan interior wallpapernya yang serem, itu kan pertama kali diciptain sama Pengabdi Setan ya. Setelah itu kan abis itu muncul banyak film-film yang horornya itu ya di dalam rumah, Betul. keluarganya ada rahasia mengerikan di dalam keluarganya, yang kayak gitu-gitu abis itu muncul bermacam-macam ya, yang kayak Pengabdi Setan. Jadi sebenarnya kalau pasar itu diciptakannya sebenarnya tergantung seberapa pinter gitu, tergantung seberapa pinter produser sama tim marketingnya ini loh untuk nge-guide penonton. Karena kayak sekarang nih pasar kita ya KKN kan, tipe film horor budaya yang kebanyakan mainnya di outdoor gitu. Dan emang terbukti habisnya kan banyak banget film-film horor yang lagi dibikin sekarang ya setelah KKN yang tipe-tipenya mau dibikin kayak gitu. Jadi sebenarnya pasarnya itu diciptakan dengan cara yang sebenarnya bilangnya harusnya sih gampang ya. Harusnya gampang sih mengubahnya. Tinggal tergantung melihat pasar sebelumnya nih apa nih horor. Berarti kita harus nyiptain pasar horor lagi tapi horor yang berbeda. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba berubah misalnya jadi film action mafia, ya itu kan jauh banget gitu untuk ngebikin pasarnya sulit. Jadi sebenarnya tergantung tren pasar yang pengen diciptain itu apa. Kalau yang bisa ya jangan jauh-jauh dari sebelumnya gitu. Kayak misalnya aja masih ingat tuh karena pernah belakangan juga suka nonton film klasik kan, kalau zaman-zaman dulu kan ada banyak film dewasa ya tahun-tahun 98 90. Terus kan 2000 sampai 2010-an ke atas kan masih banyak tuh dikit-dikit film-film dewasa Indonesia yang tapi lebih dideketin ke komedinya, lebih ke Betul. apa ya? Tapi kan itu kan trennya jadi kan kayak ngeliat tren di sebelumnya
film dewasa nih, tapi kan banyak kan kayak film action apa sebenarnya. Betul. Dan kadang-kadang suka dilihatin adegan dewasanya dikit-dikit. Nah, tapi kalau yang sekarang-sekarang kan, kalau yang di tahun 2000 kayak extra large, apa tuh lagi, banyak lah macam-macam. Kalau itu kan udah tinggal sisa kayak dewasa itu di komedi ngomongannya gitu kebanyakan kan. Dan habis itu kan ya diciptain lagi macam-macam. Setelah itu horor masuk, Jaya Langkung kan, dari Jaya Langkung masuk horor lagi. Jadi terus lihat lagi horor bisa dibikin kayak gini nih. Jadi kayak bisa ngeliat dari tren sebelumnya yang agak deket lah dari sini gitu. Trennya horornya apa nih? Oh, bisa bikin kayak gini nih. Tapi kita modif lagi nih. Terus cara marketingnya ya dibikin lah kayak ya gimana nih marketingnya supaya kita bisa nyiptain pasar nih. Nah, kayak gitu. Sebenarnya tergantung kepintaran dan kecerdasan dari produsernya sih, teliti apa enggaknya dia ngeriset pasar sebelum itu apa untuk bisa nyiptain tren gitu sih. Kira-kira ada yang riset gak ya dalam arti ini per berapa tahun sih misalnya di tahun 80-an banyak horor baik itu Bayi Ajaib lah, terus habis itu baik itu film-film Susana, misalnya kan horor, terus habis itu masuk ke film-film aksi, terus Kalau masuk ke aksi dewasa, ya, betul, terus masuk ke dewasa. komedi dewasa, kan komedi dewasa itu yang oke, terus habis itu Terus masuk horor dewasa. horor dewasa, Dewasanya mulai terkikis jadi ke horor aja. ke horor. Nah kan akhirnya kan mulai masuk ke horor lagi kan. Nah kira-kira itu kayaknya kalau namanya tren pasti muter-muter bahkan Iya. dari pakaian Kebaca banget. pasti muter-muter ya. Iya, masih muter-muter gitu, masih muter-muter. Jadi kayak ya kebaca aja gitu. Tren kita ya bakal kayak gitu. Nggak jauh-jauh gitu dari apa yang udah ada. Kayak misalnya 2010 ke atas, sebelum 2015 kan tren horornya horor-horor kayak Nyi Roro Kidul. Kan banyak banget di tahun-tahun itu. Nyi Roro Kidul Project 308, banyak banget yang bahas-bahas soal dewa-dewa, apa sih dewa-dewa? Mistis. Misis-misisan Indonesia gitu tuh tiba-tiba kan Joko Anwar tiba-tiba ngubah, ya itu jadi agak modern gitu loh. Jadi kayak horor di rumah. Terus Danur lagi lanjutannya kan, Danur lebih modern lagi dengan bikin hantu-hantu Belanda, ya kan? Kan setan-setan. Terus akhirnya banyak tuh arwah noni Belanda, rumah arwah bekas dengan Belanda, Belandaan lah semua. Jadi kayak ya cara nyiptain tren gitu ya kayak gitu semuanya. Ngeliat apa yang udah ada nih. Sempat jadi tren juga horor yang berdasarkan urban legend kayak. Betul. Oh iya betul. Terowongan Casablanca, Kereta hantu Manggarai. Iya. Rumah Kentang, rumah Pondok Indah ya. Iya, betul. Oh, gitu. Iya, makanya sebenarnya ya kalau ada yang tanya siapa yang ngeriset, ada nggak sih yang ngeriset? Ada, produser. Pasti ada ya. Kerjaannya pasti ngeriset apa nih yang kira-kira. Kayak misalnya saya kasih contoh, ini bukan promosi sih. Kayak Saranjana kemarin waktu ditelepon, kan sebenarnya kan emang mau ngerjain ini nih, serangan malam. Terus ditelepon, dia bilang gini, kalau gue lihat nih KKN laku banget. Kita bisa nih bikin yang rada kayak KKN. Nah, berarti dia riset, ngeliat riset, oh kalau misalnya kita bikin kayak gini nih, mungkin bisa laku nih yang tipe-tipe kayak gini. Jadi emang orang yang paling rajin riset untuk ngeliat tren ya produser. Kalau kita mau tinggal buat aja gitu loh. Iya, kayaknya KKN ini bakal jadi turning point nih. Jadi kan kalau yang urban legend itu kan memang horor kekotaan kan? Ya. Horor kekotaan. Nah, KKN ini dia pakai fish out of water gitu, orang kota yang ke daerah gitu. Ke desa, ke pedalaman. Jadi nanti jangan heran kalau dalam waktu dekat bakal muncul tuh misalnya yang kayak anak muda pendaki gunung misalnya kayak gitu ya. Hilang gitu ya. Yang ini lagi bikin, gak usah heran. Oh gitu. Yang ini lagi bikin nih, yang satunya lagi bikin nih, gak usah heran. Gitu. Jadi yang dari kota ke daerah, ke pedalaman. Kayak gitu loh. Jadi 1, 2 sampai 3 tahun ke depan akan bermunculan seperti itu gitu. Tinggal nanti pinter-pinter yang bikin gimana supaya nggak dapat kesan ikut-ikutan. Ya, betul. Soalnya ini kan ada perbedaan sangat tipis dengan orang yang bisa melihat tren dengan ikut-ikutan atau latah. Halo Bre, apa kabar? Halo Mas Iwan, baru bisa join nih.
Iya, iya. Kita udah apa lagi ngomongin ini nih tren berarti kan kalau kita lihat kan apa tadi itu kita udah ngomongin bahas nih apakah film Indonesia akan ikut dengan film aksi gak nih? Tapi ternyata itu kan kita masih berkutat di dalam horor nih dan horor ini sekarang ini sudah terjadi perubahan nih. Nah, nanti dari horor yang tadi itu dari yang tahun 80-an itu horor yang horor beneran serem tuh ya. Yang zaman bayi ajaib segala macam itu benar-benar serem. Terus habis itu akhirnya horor yang habis itu ke aksi dulu, aksi dewasa, terus masuk ke horor lagi, horor dewasa. Nah, karena dari tadi itu Rido sempat ngomong nih, oke dari horor mungkin untuk bridging itu horor yang agak-agak aksi nih, Ci, ya. Horor yang istilahnya menjadi setannya itu karena pembunuhan kali ya biasanya ya. Terus habis itu mulai ke aksi dewasa, nyerempet itu dewasa tapi dewasa komedi, terus dewasa horor, masih ada dewasanya nih. Akhirnya baru ke dewasa yang horor beneran. Nah, sekarang udah ke tadi ini kemungkinan ini ke horor yang mirip-mirip KKN nih. Nah, tadi saya bilang itu ini cukup menarik sih Bang Edo ini karena dalam arti antara tadi Bang Edo bilang itu harus pintar-pintar supaya nggak kelihatan ikut-ikutan karena ini sangat tipis sekali nih istilahnya antara ikut-ikutan lata dengan orang yang bisa peka terhadap tren istilahnya atau orang yang ingin menjadi trendsetter. Nah, kalau Mas Rido bilang gimana Mas Rido nih? Kapan kita bisa bilang ikut-ikutan? Kapan kita bisa bilang itu kita peka terhadap tren? Kalau yang ikut-ikutan itu biasanya adalah tipe-tipe film yang mirip-mirip kayak gitu tapi nggak niat secara budget. Nggak niat secara budget. Oke. Yang kita lihat bikinnya asal-asalan deh, yang penting gue jadi rilis di ikut tren itu biasanya kelihatan ikut-ikutan. Kalau yang secara budget dia maksimalin, ya itu dia emang ikut tren tapi pengen bikin versi dia sendiri gitu loh. Nggak ngikut-ngikut latah gitu loh. Yang ngikutnya ya secara apa ya? Kalau ngikut-ngikut kayaknya memang semua pasti ngikut-ngikut gitu loh. Tapi setidaknya ngikutnya itu yang serius gitu loh. Kalau yang ngikut-ngikut latah, ya itu dia ngebikin tapi yang nggak serius kayak Rumah Kuntilanak yang lagi tayang kan ya ngikut kuntilanak kan judulnya Kuntilanak 3 laku kan ngikut tapi secara budget tidak sekali gitu jadi kayak ya, untuk membedakannya adalah ngelihat dari seberapa serius penggarapan sama nggak usah budget sih kalau budget kayak kita nggak bisa penggarapan dari secara penggarapan cerita cerita penggarapan seberapa seriusnya kalau misalnya dia main-main aja yang kayak film yang Rumah Kuntilanak itu ya itu berarti latah aja. Kalau emang terus kita serius banget nih ini ngebikinnya apa, itu berarti emang serius dia. Serius ingin meneruskan tren, bukan ikut-ikut lah, serius ingin melanjutkan tren. Oke, itu juga Bre. Jadi ini kita bahas hanya ngikut-ikut aja lata atau istilahnya ya karena ini atau kesadar nih ya sadar ini udah memang sudah trennya seperti ini ya kita harus tanda kutip ikut arus nih daripada melawan arus. Bre kaget nih karena mindsetnya mau ngomongin triple R nggak apa-apa karena ini triple R karena ini hal yang biasanya jadi santapan ya. Menjadi santapan dari Bre nih biasanya nih. Ayo Bre sebagai anak muda. Anak muda ya kalau dari aku mah sebenarnya kayak Mas Rido tadi ya, kalau misalkan udah jadi tren latah kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa kalau emang harusnya kayak gitu. Karena pasarnya juga pasti ada juga, dan orang-orang pasti juga lagi pengennya kayak gitu. Tapi ya balik lagi gitu, kalau buat ya yang niat gitu, nggak cuma kayak sekedar ikutan arus aja, ya jatuhnya nanti ya kayak, lah ini jatuhnya filmnya kayak penontonnya sendiri nanti yang bakal tahu, ini film cuma buat ikut-ikutan aja nih, nggak diniatin buat something new atau something yang kayak ikutin tren tapi kayak memberikan yang baru yang wah gitu lah. Jadi kayak balik lagi ke filmmakernya juga sebenarnya. Dia cuma sekedar aja bikin ikut arus atau memang beneran niat bikin gitu. Nggak apa-apa sih kalau memang arusnya apa latah-latah kayak gitu tuh nggak apa-apa sih. Ikutin arusnya aja sebenarnya. Penonton juga kadang nggak mau kan dikasih yang kayak gitu terus pasti tetap perkembangan zaman. Ya kayak tadi juga horornya tuh tadi awalnya horor yang ngeri banget, terus habis itu horor dewasa, horor komedi, ya ikutin aja alurnya gitu.
Karena dalam arti kan untuk memulai satu tren itu ya cukup berisiko. Kita ambil contoh nih tadi karena ngomongin kuntilanak. Kita ambil contoh kuntilanak 3 berusaha untuk memulai, kita ngomong memulai dengan horor fantasi, benar ya Mas Rido ya. Betul. Nah itu ternyata itu belum tentu istilahnya diterima oleh masyarakat, dan itu memang resikonya itu cukup tinggi sih sebagai trendsetter ya. Aku Gimana? tapi Tetap laku karena horor. Karena ada horornya nih, kita ngomong nih. Horor fantasi. Tapi misalkan kalau horornya kita hilangin tinggal fantasi. Nah, itu kan pangsa pasar Indonesia gimana tuh Bang Edoy? itu sama deh dengan kita ngomongin action kemarin, karena penonton di bioskop first run itu udah ke-expose sama kalau fantasi Harus sekelas standarnya ini. udah kayak gini. Fantasi standarnya udah kayak gini nih, gitu loh. Makanya waktu Gundala banyak kok yang, apalagi dia beredar kan 2019 gitu kan, Juli ya, Agustus ya, yang nggak terlalu jauh, jaraknya cuma 3 bulan dari Avengers Endgame gitu kan. Jadi yang gue ngebayangin superhero tuh mestinya kayak gini ya. Yang disebutin tuh yang film-film ala Marvel yang Untung gitu. Rido anak DC. Komparasinya Iya, jadi kayak gitu ya. Budgetnya udah jauh banget. Iya banget lah itu. Terus kalau menurut gue jadinya nggak bisa ngeliat konteks juga gitu loh. Semua mau diseragamin. Itu sih. Oke. Nah, kita udah melenceng jauh nih daripada bahasan RRR, tapi itu masih berhubungan karena ini kita masih berhubungan dengan film. Oke, kita kembali lagi ke RRR nih ya. Bre, langsung tembak aja sih Bre ini, karena dari tadi kan belum ngomong. Emang belum ngomong sih karena baru masuk. Oke Bre. belum ngomong. Dari tadi belum ngomong nih selama 1 jam nih Bre ini. Jadi kita kasih kesempatan Bre dulu ngomong. Oke Bre. Boleh. Apa nih yang menjadi istilah kan Bre ini salah satu yang menyukai dalam arti memberi bintang tinggi istilahnya kita ngomongnya. Apa sih yang Bre sukai dari RRR? Yang disukain dari RRR itu jelas adalah experiencing ketika nontonnya itu yang gila-gilaan, yang over the top, yang mungkin emang agak lebay, tapi itu jadi apa ya? Nonton itu jadi kayak happy loh, kayak ketawa-ketawa sama actionnya, sama tingkahnya, apalagi ini juga soal ada sadis-sadisnya juga gitu, actionnya benar-benar sampai gore kayak gitulah, kayak dipecat atau segala macem. Itu kayak sebuah hal yang karena juga jarang nonton film India ya, Telugu juga, itu melihat udah kebiasaan mainstream sama film-film action western gitu, US atau mana gitu, nonton yang India kayak gini, itu kayak ada vibe baru, experiencing baru. Jadi ketika nonton RRR yang aksinya menggila kayak gini, yang mungkin agak nggak nalar dikit, terlalu di luar nalar ya fantasinya, itu jadinya kayak jadi experience baru yang bikin wah ini mantep banget sih. Jarang-jarang dapetin kayak gini gitu. Makanya aku bisa seneng banget, bisa terhibur banget lah. Dan 3 jam itu nggak kerasa sama sekali karena saking serunya gitu sama RRR gitu. Iya, soalnya jujur yang saya kaget. Waduh, si Bre ini kan film-filmnya kan seperti yang kita tahu lah ya, film-filmnya seperti apa, tiba-tiba kok wah ada apa ini? Saya pas lihat itu si Rido udah kayak gini, si Edoy udah kayak gini, tambah lagi si Bre udah kayak gini. Apa nih kayaknya. ada something wrong nih kayaknya ini. Something wrong sama saya kalau saya nggak nonton, saya pikir gitu. Seperti itu. Oke. Selain dari aksi yang gila-gilaan, yang menarik apa lagi nih dari film ini? Banyak sih kayaknya kalau aku lihat tuh kayak dia kan kayaknya lebih nekanin juga ke persahabatan ya, dari awal sampai akhir tuh persahabatan gitu. Terus aku sukanya juga ini tuh kayak paket komplit gitu, aksi ada, romance ada juga romansnya, terus tentang perjuangan juga, revolusi gitu, tentang melawan penjajah gitu kan, perjuangan lokal itulah, pribumi yang lawan yang di luar gitu. Itu dieksekusinya juga keren sih, secara karakterisasi ya menurutku itu kayak si siapa itu yang si Rama apa Bima? Rama ya, dia tuh bener-bener kayak demi cita-citanya gitu, dia sampai temannya sendiri digituin gitu. Itu kayak pendiriannya yang kuat kayak gitu, aku kayak melihatnya
ih gila nih, dua orang ini tuh punya apa ya, tekad, punya tujuan yang mungkin berbeda tapi sebenarnya sama gitu. Dan itu tuh kayak apa ya, yang ini benar-benar kayak terlihat seperti di posisi penjajah gitu, padahal dia punya maksud tersendiri gitu. Sedangkan siapa Bim, Komaram Bim itu dia juga punya maksud tersendiri gitu kan. Mereka kayak air dan api gitu kan, kalau di awalnya kita kasih tahu gitu. Aku mikirnya juga apakah bakal jadi film apa ya, pertarungan dua orang ini. Ternyata setelah masuk pertengah-tengahan gitu, itu arahnya jadi beda. Ternyata dua orang ini tuh satu, tujuannya tuh sama gitu. Dan kayak ketika si Komaram Bimnya kayak ngeliat perjuangannya si Ramanya ini, kayak ternyata perjuangannya Rama itu lebih berat daripada aku gitu. Sampai akhirnya dia kayak nyelamatin Rama dan lain-lain. Itu menurutku itu kayak jadi sebuah hal yang keren banget, walaupun mungkin kalau dilihat dari narasi yang cerita ini kayaknya udah ya kita udah tahu lah bakal kemana gitu kan sebenarnya, arah-arahnya pasti yakin sini, tapi kayak eksekusinya jadinya jadi lebih beda, lebih enak karena udah nyaman gitu sama actionnya, sama karakterisasinya, pembawaannya, sama musikalnya gitu kan, yang joget-joget sama bule-bule itu. Wah, Sama jadinya bule-bule. sama bule-bule. Sorry. Sampai muncrat saya ketawa. Sampai bule-bulenya kewalahan gitu. Ini kayak ngembangin juga budaya lokalnya India gitu. Kalau ya nggak harus dong apa namanya, orang yang pinter nari itu orang yang tahu tarian ini doang. Lokal juga harus dikasih tahu gitu. Kayak gitulah, ada pesan banyak juga, mitologi dewa-dewa. Ya sebenarnya banyak yang dimasukin ke situ unsurnya. Yang menurutku itu kayak enak banget di blend-nya gitu. Mantap sih. Nah, masih Bre lagi. Apa yang membuat seorang Bre Alfian itu mentolerir adegan-adegan yang di luar nalar? Biasanya kan Bre ini sangat sangat sensitif istilahnya. Kalau istilahnya, oh ini kok nggak nalar nih gini-gini. Nah, gimana nih? Soalnya saya penasaran sih sebenarnya, beneran. Karena itu tadi mungkin ya, karena kita udah Experience-nya. apa ya, nikmatin sebuah aksi yang emang lebay. Aku jujur lebay sambil ketawa-ketawa pas lagi nyelamatin si anak di jalanan itu, di jembatan itu. Tuh, yang di belakang Rido. Nah itu kayak gitu. Itu aku juga kayak nyelamatin anak gede banget gitu, sama gerakannya khasnya mereka kan kayak gini doang gitu, terbang nggak ngomong. Itu kayak itu memang ciri khas mereka. Aku juga ketawa gitu nontonnya. Tapi lama kelamaan gitu, lihat aksinya yang terlalu berlebihan itu, over the top itu, tuh jadinya kayak jatuhnya apa ya, nggak lebay tapi lama kelamaan jadi keren gitu. Nggak tahu kenapa, rasanya kayak keren nih. Maksudnya kayak jarang banget kita lihat yang action yang selebay ini tapi ya tetap bagus gitu loh, nggak yang alay banget jatuhnya kayak cringe atau gimana gitu loh. Itu yang aku lihat. Kalau jatuhnya cringe, terlalu lebay gimana, mungkin aku baru bisa agak komen dikit. Tapi kalau di sini tuh kayak bisa dimaafkan gitu loh. Nggak tahu kenapa bisa dimaafkan gitu, karena udah saking asiknya gitu sih. Itu apa karena sudah budgetnya tinggi? Aku malah nggak lihat tahu budgetnya sih. Karena kan dia pakai CGI banget ya, hewan-hewannya sekalian kan, nggak asli banget. Nah itu pas lagi ngambil pas muncul hewan-hewannya itu, pas adegan hewannya dikeluarin itu juga kaget itu, aku kayak ini keren banget. Kayak aduh ini nggak nalar tapi jatuhnya udah kayak keren gitu. Lagu-lagunya itu dentumannya, terus perlambangan air apinya itu kayak waduh kok jadi keren gini gitu sih. Itu yang dipikirin sih, experiencing-nya yang kayak beda gitu, jarang didapetin. Makanya over the top-nya lebaynya ini aku maafkan gitu. Oke. Nah, kita langsung aja nih kembali lagi ke Bung Edo ini. Adegan paling memorable apa nih? Wah, kalau ditanya yang paling semuanya. Sulit milihnya karena banyak banget gitu yang menonjol gitu ya. Jadi dari awal aja ini film kan nggak ada basa-basinya. Betul. Nggak ada basa-basinya. Terus penggambaran karakter si Ram dengan si Bim ya, itu dapat porsi masing-masing. Sebelum film sebelum plot utama jalan, kita udah dapat nih bekal. Mereka seperti ini gitu ya. Si Rama seperti ini, si Bim seperti ini. Itu ngingetin sama sih, Infernal Affairs. Ya,
Infernal Affairs itu 10 menit pertama kelar. Kita karakternya Andy Lau sama Tony Leung tuh udah dapet. Habis itu baru film bercerita gitu kan. Nah, Betul. pola penuturan kayak gitu tuh yang mungkin jadi kalau tanya kok kita tolerir gitu ya ini lebay, karena pola penceritanya kayak gitu tuh. Jadi karakterisasi yang utama gitu kan. Nah terus kayak hal-hal detail-detail yang mungkin ketika nonton pertama kali itu kita kelewat gitu ya. Atau ketika nonton ngelihat adegan ini pertama kali apa sih maksudnya, ternyata di belakang dijelasin gitu kan. Misalnya kayak kejar-kejaran sama harimau gitu kan. Oh ternyata gitu kan. Kan ada juga tuh di awal-awal yang ketika si Bim masih dalam penyamaran, dia kan bawa paha sapi atau apa gitu kan. Dipikirin Nah, buat ternyata apa itu, gitu ya? iya ternyata itu buat Umpan. hewan-hewan itu kan gitu. Nah hal-hal kecil kayak gitu tuh, detail-detail kayak gitu yang bikin di film terasa luar biasa. Jadi nggak cuma ngejual spektakel, spektakelnya sendiri juga yang dijual minta ampun ya gitu. Maksudnya dari sisi visual aja, freeze frame di detik keberapa, menit keberapa, cakep kan gambarnya kan, gitu. Terus makanya dia sempat bilang si Ramcharan sama Rama Rao ini beruntung banget jadi hero di film ini karena si Rajamouli nge-treat mereka berdua tuh dengan beauty shot yang Betul. gila-gilaan ya, yang adegan dia lompat keluar dari sungai, yang di belakang tuh yang salaman, yang Salaman. treatmentnya si Rama yang mulai Ramayana mana gitu panah, kan, betul. itu gila itu ya, heroic treatmentnya ketika mereka berdua berantem kan di pesta malam-malam, ketika jalan di backgroundnya treatmentnya tuh caur itu, gila keren banget. Nah kembali ke pertanyaan, adegan mana yang paling susah kalau untuk stand out? Yang dance off-nya aja juga kan luar biasa gitu. Yes, benar-benar. Terus yang tentu adegan mereka duel ya pertama kali ya. Kita lihat ekspresi si Bim kaget. Matanya. Kamu ternyata polisi gitu kan. Beneran gak sih gitu kan. Gestur-gestur ketika dia mau diborgol dia begini aja tuh udah keren banget. Kita ngerasain sakitnya Kaget. dia gitu. Betul, kaget dan sakitnya. Sakitnya dia gitu kan. Sampai yang tentu finalenya ya, yang di dalam hutan malam-malam itu tuh, yang ada motor terbalik itu, wah itu juga kan gila lah gitu ya. Jadi kalau tanya yang mana, susah. Motor terbalik itu Avenger aja kalah ya, yang diadakan awal Avenger. Sebetulnya adegan motor dibalik pakai tangan itu jangan salah loh. Quantum of Solace juga ada. Ada ya? Ada. Jadi si film keduanya Daniel Craig sebagai James Bond ya, gitu loh. Dia berhentiin orang naik motor pakai tangan gitu kan. Jatuh kemudian motornya diambil. Iya, ada. Ada ya? Tapi belum sampai diangkat ya? Tapi nggak sampai diangkat kayak. Enggak, tapi itu tuh saya bener sih ingat sama adegan awal Avengers sih ya, yang pas apa tuh yang di hutan. Yang terakhir si Hulk-nya nyanyi ini Nabobo. Iya, gitu. Jadi 3 film, film 3 jam, tapi kita sulit nyari yang lebih istimewa dari ini yang mana ya gitu, karena segitu padatnya, sebegitu banyak adegan bagusnya, nggak ada yang sia-sia deh itu film, sampai adegan nyanyinya aja juga keren kan. Indah. Perlu dipotong nggak? Apa yang adegan sia-sia? Nggak ada. Terus sama editingnya juga bagus banget. Ya, mungkin dari fase skenarionya tuh udah bagus ya. Artinya sebelum, kalau kita perhatiin ya, sebelum si Bim dipecut, itu kita dikasih flashback-nya Ram dulu.
Gitu supaya kan. kita nggak benci banget lah sama dia. Nah, sehingga kita bisa ngerasain ketika Kepedihan, mencuci ram itu betul, sebetulnya dia pedih gitu kan. betul. Gitu. Nah, pola bertuturnya itu tuh yang bikin, nah, makanya kita nggak sadar emosi kita tuh ke bawah gitu loh. Ya itu tadi, ketika emosi udah ke bawah, sebagai penonton ya udah kita dikasih apa aja bakal terima. Oke. Jadi istilahnya dikasih mobil ke bulan diterima ya. Yang nggak gitu juga kali. Oke. Balik lagi. Ya. Bulan lagi katanya. Mobil lagi. Kenapa itu lagi? Aku belum Itu lagi. nonton. Kenapa Fast Furious lagi? Anak ngetrend Kemayoran tiba-tiba bisa bikin mobil ke bulan gitu loh. Iya. Aduh. Oke. Gimana, Dak? Kalau yang Rido gimana, Dak? Tadi itu kayaknya itu Rido tuh udah aduh, gue milih apa nih? Gue harus ngetik cari-cari dulu nih. apa? Oh, yuk kita jadi apa? Jadi kayak Voltus atau Voltron yang bersatu. Truk. Satu lagi sama ini ya. Hal-hal satu lainnya tuh misalnya kayak api dan air itu ya, ketika mereka bertemu tuh selalu ada api dan air gitu ya. Mulai Betul. dari pertama kali ketemu nih kayak di poster, terus pertama kali mereka berantem kan si Ram pakai obor gitu kan. Sementara si Bim pakai air pancuran air itu, yang gitu. air pancur di belakangnya Ya, juga sampai terakhir yang finale juga gitu kan, si Bim muncul dari danau, sementara si Ram tuh panahnya pakai kobaran api gitu. Pakai terus. Terus untung lagunya bukan lagu Air dan Api ya. Wah. Lagu Indonesia. Jadi bagus ya. Jadi romance. Itu bagus tuh. Air Api udah ada tuh filmnya kan, Desta tuh. Oh, iya, Desta itu kan. Diangkat. Mungkin tapi ini judulnya pas loh. Liriknya pas loh. Iya. Mengapa kita saling memilih pas loh. Mungkin ini era-era ini merupakan remake dari film Indonesia Air Api. Oh, iya. Enggak bercanda. Oke, balik lagi Mas Rido. Gimana Mas Rido? Aduh, gimana ya? Kan? Aduh, era-era ini menurut gue emang apa ya? Cara berceritanya bagus. Mungkin pertama-tama kita dibuat bingung, ini kenapa tiba-tiba ada flashback. Kita mikir awal kayak nggak beraturan gitu, kayak wah ini kok nggak beraturan, tiba-tiba ada flashback, buat apa nih? Nggak kenal, karena kan tadi kan dikasih lihatnya ya maju aja terus, kenapa tiba-tiba dikasih flashback? Ternyata setelahnya oh jadi kita langsung tahu, oh maksudnya dia tuh pengen kayak gini untuk menyampaikannya karakternya kayak gini untuk memperkokoh karakter. Ya emang bagus sih. Menurut gue era-era itu 3 jam 5 menit nggak ada satupun yang sia-sia yang dibikin gitu loh. 3 jam 5 menit menurut gue tuh hal yang butuh gitu. Nggak kayak kan ada film-film yang mungkin durasinya 3 jam tapi kayak padahal bagian ini bisa dipotong nih, bisa jadi kan kadang-kadang kalau kita nonton film-film yang tipe-tipe 2 jam setengah sampai 3 jaman, kadang-kadang kita kayak ini bisa dipotong nih, bisa jadi kayak gini. Nah kalau ini sepanjang film mikir juga, ini mana yang bisa dipotong ya, slow motionnya dinormalin. Nggak perlu nggak? Nah tadi itu slow motionnya masih diperlukan nggak? Perlu banget dong. Perlu karena itu bagian Bre, yang perlu nggak slow motionnya Bre? Slow motion tuh penting banget di sini. Kalau nggak ada slow motion, mungkin orang kalau penggunaannya pas penting sih. Nah, di film ini kita ngomong spesifik film ini gimana? Slow motionnya banyak banget tuh. Banyak banget. Kalau misalnya kalau itu gitu. dinormalin, mungkin durasi bisa lebih pendek lagi tuh. Gimana? Michael Bay mungkin nontonnya lebih pendek 2 jam. Iya kan? Oke. Mungkin karena kita udah seneng sama suguhannya ya. Ya. Apalagi tadi udah istilahnya dari apa ya, karakterisasinya itu emang tipe-tipenya kayak entah Telugu India itu kita udah dibikin care dulu sama karakternya. Kayak misalkan di Gangubai itu kan kita dikasih tahu awalnya itu kayak kenapa Gangubai bisa ke situ gitu. Atau mungkin ada film lainnya kayak aku suka tuh Gangubai itu Hindi ya. Ya istilahnya setipe entah itu India, entah itu Telugu yang kayak gitu loh. Kayak apa lagi ya? Three Idiot itu juga awalnya kan dikasih karakterisasinya yang kuat gitu. Jadi kita udah care banget gitu. Sehingga kita melihat mereka dikasih slow motion yang saking banyaknya kayak gitu, kita jadi kayak nikmatin aja dan kayak jadi keren gitu. Dan penggunaannya jadinya kayak
mau pakai banyak pun itu jatuhnya bukan kayak kita bosen, tapi kayak keren aja gitu. Tambahin lagi nggak apa-apa gitu, jadi keren. ngasih rasa gitu loh. Mungkin kalau nggak kasih slow motion orang mah cuma kayak wow. Tapi kalau ditambahin slow motion orang wow gitu. Reaksinya bakal berbeda gitu loh. Nempatin slow motion sama adegannya itu tepat gitu. Kalau Michael Bay kan kadang-kadang orang kata ini orang nih slow motion mulu, dikit-dikit ada ledakan tuh apa slow motion. Ya penempatannya kadang-kadang nggak pas kalau Michael Bay. Kalau ini kan jelas-jelas penempatannya di tempat-tempat yang tepat gitu, di titik-titik yang tepat. Dan kan nggak meski adegannya misalnya mereka lagi gelut kan nggak semuanya slow motion, tapi di satu-satu adegan tuh yang lagi apa ya, yang mungkin dilihatin selang air itu kan slow motion itu kayak ini keren banget kelihatannya gitu, cakep banget lihatnya. Sampai kepikiran buat selang air dia kan alat untuk gelut itu siapa yang kepikir sih? Pas binatang-binatang lompat itu juga slow motion juga. Jadi kayak dia tahu banget gimana? gimana cara nempatin titik-titik slow motionnya yang untuk bikin reaksi penonton bukan cuma sekedar takjub, tapi tepuk tangan gitu loh ngelihatnya itu. Heroic shock gitu. Heroic shock banget gitu. Jadi kayak ya itu bagusnya slow motion di situ itu. Mungkin kalau emang nggak dipakai ya mungkin 2 jam mungkin bisa sih nyampe, nggak mungkin 3 jam. Bisa. Kebayang nggak kalau Triple R ini di remake oleh Michael Bay? Dia pakai kamera drone gitu mungkin. Dia lagi eksperimen gitu kayaknya. Oke, kembali lagi ke Rido, gimana dong? Ada yang favorit scene nggak? Favorit scene itu adegan yang ini loh, apa? Yang di mobil penjajahnya itu tiba-tiba mobilnya ketabrak, terus tiba-tiba terbang, ambil senapan, tembak, mobil kebalik. Iya, kebalik. Mobil kebalik, orang mental jauh. Ya makanya kayak jauh. Kok bisa? Tokoh utamanya mental ke pohonnya ada cabangnya. Iya. Segala sesuatu itu tepat pada waktu dan tepat pada tempatnya. Personal kayak kok bisa? Tapi yang saya notice dari Bang Edo itu saya kok bisa kepikiran ide seperti itu sih, benar ya? Itu ide seliar apapun, budgetnya diokein, ya ini jadinya. Iya, dan maksudnya itu juga kan dia untuk ngasih perimbangan bahwa yang jago tuh gak cuma jagoannya gitu. Betul. Ini mau dikasih tahu nih, jago, penjahatnya jago. Kan penjahatnya juga begitu habis salaman melihat wah ada bekas hijau-hijau. Pinter. Penjahatnya kayak pinter. Gitu. Betul. Nah ini yang bagusnya ini dalam arti penjahatnya itu bukan penjahat yang sadis terus pas di belakangnya kok bego banget istilahnya, saya bodoh banget. Tapi ini ternyata ini pinter sih. Oke, Mas Rido jadi nih kalau untuk villainnya kan Ray Stevenson nih. Ray Stevenson ini The Punisher. Pernah jadi Punisher kan. Jadi kalau mau cari hubungan Triple R dengan Marvel ya di sini di Ray Stevenson gitu. Nah terus The Punisher itu cucu moyangnya dari kolonel ini kan? Frank apa namanya kalau Punisher itu Frank Castle. Ya. Nah terus yang jadi istrinya tuh si ibu tiri kejam itu. Alison. Itu tuh Alison Judy ya. Alison itu yang main filmnya dia yang Indiana sangat Jones. terkenal banget tuh Indiana Jones and the Last Crusade. Ya. Betul, Indiana Jones. Yang jadi love interest-nya dan dia jadi jahat juga kan di situ. Gitu. Nah terus kan itu tadi kita di awal sempat bilang ya kalau India tuh kan ada produksi regional. Nah Triple R ini salah satu dari sedikit produksi yang sebetulnya pan Indian gitu karena yang ada bintang Bollywood yang ada di sini kan Ajay Devgan sama Alia Bhatt gitu. Kalau yang lain kan bintang-bintang Telugu tapi yang Bollywood tuh ada di sini. Nah Ajay Devgan juga kayaknya baru pertama kali main film Telugu gitu. Karena dia begitu pas baca cerita kan wah nasionalismenya tinggi. Tersentuh. Gitu. Dan tokoh dia keren banget kan. Betul. Walaupun tanda kutip itu kita ngomong sedikit ya, tapi istilahnya
screen time itu dipergunakan benar-benar Maksimal. maksimal dan akhirnya itu heroik banget sih, bener sih. Mati bener ya. Dalam arti- Load, aim, shoot. Gitu. Shoot and shoot. Shoot, iya. Oke, oke kalau gitu kita langsung ke Bre. Gimana Bre? Favorit scene ya? Scene favorit. Ya banyak, tapi mungkin yang aku favoritin ya, aku tadi udah mikirin, masa ada scene yang favorit. Itu pas udah si Bima nyelamatin Rama, terus dikasih serban merah, jadi dia tuh jadi kayak dewa Siwa itu. Pas terakhir itulah, pas dia udah mereka berdua itu gelut yang pakai panah api gitu, set. Nah itu scene sepanjang itu aku suka banget itu, scene actionnya. Sama Oke. setiap kali scene-scene yang ngomongin soal harga Peluru. diri peluru. Itu kayak dari awal itu udah dikasih, di tengah dikasih, pas scene-nya Ajay Devgan, di akhir juga dikasih itu kayak. Ini bermakna banget itu. Sebagai seorang apa ya, pejuang heroik gitu, memandang penjajah atau apapun itu dari peluru aja udah dari awal udah dikasih tahu gitu. Itu sih. Oke, keren. Oke, satu deh. Kalau memang harus milih satu, kayaknya yang adegan dance itu deh. Selain dance. Kalau dance Karena kayaknya semuanya dance-nya udah itu, favorit. Nggak boleh. maksudnya itu Nah, kan ini dan film semua orang action, sepakat sih. dance-nya itu sendiri tuh bener-bener Energik. iya action pack gitu ya. Gila. Makanya Yang ini wajar aja. ketika setelah adegan itu dia digendong karena memang Capek otot nih, otot paha. banget. Nggak adegan ini komedi. Pas Alia Bhatt itu dikasih tahu tentang ini apa kekasihku. Terus Keluar. baru si siapa Sadar Bimanya, oh dia Rama gitu kan, itu kayak sedih tuh, bener kayak itu kekasihmu itu temanku gitu. Itu kayak aku langsung wah, itu kayak agak sedikit merinding nangis, tapi nggak sampai nangis, nggak senangis ngeri sedap, cuma kayak ih Alia Bhatt udah nangis, ikutan nangis gitu rasanya. Nggak itu tuh. Apalagi udah diceritain apa dasarnya kenapa dilakukan segala macam ya, gitu ya. Iya, kalau di film biasa mungkin itu bisa jadi salah satu scene favorit gitu. Tapi di film ini bahkan adegan sekuat itu aja tuh masih nggak lolos nominasi nih, nggak lolos 5 besar karena sebegitu banyak pilihannya gitu. Ini kayak ini apa karena ini di apa keluar di OTT nih, saya rasa nih nggak tahu nih apakah MCU akan melihat wah ini nih kayak ide-ide bagus nih. Oh, jadi gini, kalau bicara OTT, jadi sebagian besar dari kita nonton film ini memang di OTT gitu kan, tapi ini kan film bioskop. Di Amerika sendiri itu kan beredarnya bareng ya sama kita Maret kemarin, akhir Maret. Ini dia minggu pertama tuh sempat di urutan ketiga loh. Ya, jadi waktu itu masih Batman gak ya nomor satunya. Pokoknya dia urutan ketiga. Dan memang kalau total sih dibandingin film Hollywood nggak gede gitu ya box office-nya. Tapi di Amerika dia jadi film India kedua terlaris sepanjang sejarah. Nomor satunya apa? Bahubali 2. Jadi sama film satu dan kedua sama-sama Raja Muli gitu ya. Gitu. Dan di Netflix ini juga kan bareng nih. Amerika juga sama kita bareng muter Triple R. Yang terjadi adalah justru ketika di Netflix diputar, orang ke-expose, diputar ulang. Jadi minggu ini bioskopnya main lagi di bioskop. Gitu. Banyak yang baru menemukan film ini di bioskop. Contohnya satu, RogerEbert.com itu. Dia kan semua film yang main di review kan. Betul, waktu di review sama dia. Triple R lewat gitu, nyari reviewnya tuh nggak ada. Sekarang baru muncul karena kritikusnya baru nonton itu lagi di bioskop gitu. Gitu. Jadi diputar ulang. Iya menarik nih.
Nah, jadi nih kita bisa sepakatin bahwa film Triple R ini memang film yang luar biasa ya dalam segala teknis. Yang pertama dari segi cerita ini cukup rapi, cukup kuat lah kita ngomong ya dari segi cerita nih. Bahkan pembangunan karakternya itu sangat bagus sehingga dalam arti kita melekat nih. Bahkan dalam arti motivasi segala macam itu benar-benar ada dari setiap karakternya. Penjahatnya pun, villains-nya pun bukannya villains yang misalnya yang sekedar lewat, cuman tempelan doang, bahkan istrinya yang jahat pun bukan cuma sekedar tempelan doang, seperti itu. Dan semua karakternya pun ternyata ini diperankan juga dengan maksimal ya. Tadi Bang Edo juga udah sempat ngomong dalam arti dari bicaranya itu bukan hanya bicara doang, tapi dari tatapan mata, terus gerak tubuhnya di mana dia mengungkapkan pergolakan emosinya dari gerakan tubuhnya pun kelihatan di sini nih dalam arti ya. Bahkan tadi itu juga kita ngomongin soal musikalnya. Nah, ini saya bersyukur juga saya sempat ngomong juga bahwa berharap ini tadi itu musikal kan merupakan salah satu ciri khas nih daripada film India nih ya. Ya saya berharap nih ke depannya juga jangan sampai hilang juga walaupun saya jangan terlalu banyak apa-apa nyanyi maksud bagi saya gitu. Tapi setidaknya itu ada di tempat yang perlu ada di tempat yang perlu seperti itu kayak Ganggubai kan ada di tempat yang perlu menurut saya sih seperti itu karena dan dibuatnya juga bukan asal-asalan karena kita akui lah ini buatnya nggak asal-asalan lah. Koreografinya juga nggak asal-asalan lah misalnya itu benar-benar susah sih menurut saya sih ya. Nah seperti itu tuh dan untuk aksinya tadi itu memang super nggak masuk akal tapi dalam arti ya tadi itu karena di shot dengan indah ya kata Bang Edo ya benar-benar bahkan kata dia nih kalau mau kita screenshot aja tuh atau kita stop kita pause kita screenshot ya itu indah emang benar kan artinya kan nggak main-main di eksekusinya seperti itu. Oke sebelum kita tutup nih kata-kata terakhir untuk film Triple R Bre. Edan. Satu kata aja lah, udah Edan. Edan, oke. Tapi tetap harus nonton ya. Edan tapi harus Terus nonton ya. Edan yang positif. Edan Edan yang positif. positif. Oke, Mas Rido dengan kucingnya. Kucingnya ada yang mau ngomong nggak kucing? Ini mau ngomong nggak sih? Mau Jadi ngomong ini nggak? kayaknya nonton akhir-akhir kemarin deh. Ya, nonton. Kalau dari saya gila. Nggak boleh sama. Edan sama gila beda. Gila beda dong, beda bahasanya. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa. Beda dong. bahasa Jawa. Beda dong. Beda dong. Yang satu gendeng. Kalau gue gokil gitu. Gokil. Sama aja semuanya. Gila gokil Edan. Oke, gila kenapa? Iya. Karena emang filmnya ngasih satu suguhan yang benar-benar di luar nalar tapi kita bisa menerima gitu loh. Jadi kayak gila aja. Kalau film-film lain yang kayak di luar nalar tapi nggak bisa kita terima, kita pasti ngira kayak apa sih aneh banget. Nah, reaksi kita berbeda gitu. Kalau ini kita bilang anjir gila, tapi dengan kita ngomong kayak gitu kita menerima filmnya gitu. Gue bilang, apa sih aneh banget, weird banget, filmnya freak banget gitu. Ya itu artinya kita nggak menerima filmnya gitu. Jadi ya reaksi kita dengan kita bilang gila ya kita menerima ketidaklogisan filmnya gitu loh. Oke, ya ngerti. Tenang Mas, tenang, jangan emosi. Tenang Mas, jangan emosi. Oke. Bung Edoy, jangan gila, jangan edan, Bung. Apa, Bung? Iya, enggak, beda dong. Beda dong. Iya. Crazy. Triple R ini adalah film blockbuster ya kayak gini mestinya. Gitu. Jadi ketika pakai emosi, ketika pakai karakterisasi yang tepat dan bisa nge-grab penonton dengan cepat, ya kita bisa terima apapun itu gitu loh. Nah, jadi kebayang nggak seandainya Fast and Furious nih pakai hati, bakal sebagus apa franchise itu gitu. Yes. Betul. Udah bagus kok franchise-nya, cuma kesini aja yang. Udah bagus. Tapi cuma Fast Furious 1 sampai 4-nya aja. 5
5 setelahnya enggak. Jadi Kalian Ya. ini benar-benar tidak bisa punya imajinasi ya. Mobil kecil bisa lah suatu saat itu. Terbang ke luar angkasa. bayangin ya, berantem nih, adik abang nih berantem. Yes. Si Vin Dieselnya nih, Mat Solar lagi dipeluk berantem, diangkat, dia lewatin pintu, tembok, kesentuh palanya, temboknya yang hancur, dan dia biasa aja gitu. Gitu. Nah, itu treatment ini terjadi di film Triple R di mana si Rami itu lagi guna-gulana tonjok tembok pecah. Tonjok tembok mah banyak. Iya, dan dia mukul pakai tangan kan. Iya, Nah, ya, tangan kan dilatih. Masa kepala dilatih supaya kuat? Nge-gymnya gimana? Pakai batu di kepala dinaikin. Iya, mungkin kan dia kan ilmu dulu kan film Shaolin kan ada yang kepala yang ngancurin batu kan. Iya, benar. Ya, dia kan Shaolin. Iya, benar. Jadi Ya, gini, maksudnya mungkin nanti di Fast Furious 10 ada ceritanya. Melawan Ketika- Tiba-tiba ada Jet Li ya. Tiba-tiba ada Jet Li. ketika karakternya itu udah dibikin background yang Kita percaya. yang benar, kita jadi bisa terima gitu. Kayak Bourne bisa ngapain aja kita bisa terima gitu. Dengan buku bisa membunuh ya kita bilang ya. Kita bisa Nah, terima iya, ya. kayak Iko di The Raid itu kan kalau emang beneran udah mati gitu kan ya. Orang udah digebuk, dibacok, berkali-kali, dia masih bisa ngelawan ratusan orang gitu. Tapi kita bisa terima gitu. Mas Bon kecebur dalam air, jatuh dari kereta, keretanya dari atas jauh, buangnya masih hidup. Nah, gitu. Kalau orang asing udah mati. Gitu James Bond kan gitu juga gitu kan. Jadi sebetulnya treatmentnya sih yang bikin kita bisa terima apa enggak gitu. Oke. Ya, Tapi nggak tahu Epic juga ya ya. kalau mobil dengan anak-anak gitu terus bisa ke angkasa luar ya. Gila Aduh. sih nggak gila-gilanya, jangan gitu juga kali. Apa mungkin suatu saat suatu saat ya franchise FF itu disutradarai oleh Raja Muli. Daripada Raja Muli, kenapa tidak Benedion Raja Gugup saja? Ya. Nanti Lokal nangis kayak banget. Rido, kayak Bre, air matanya Nah, berarti kemana-mana. 2002 ini ada dua Ngeri-ngeri film kurius. keren yang sutradara itu Raja ya. Iya, Raja Muli. Raja Guguk, Raja Muli. Ngeri-ngeri Tapi kurius. Raja Muli tuh pernah diwawancara gitu kan. Tertarik nggak bikin film superhero kayak Marvel gitu? Misalnya dia ditarik Hollywood, dia bilang enggak karena film-film dia pengen mengangkat nasionalismenya gitu loh. Kan Bahubali juga tentang perjuangan kan, kerajaan gitu. Jadi dia nggak ke situ arahnya gitu loh. Dan dia aman, orang marketnya udah ada di India kok. Malah kalau di keluar itu malah bisa RRF itu Terbatas. budget sebesar itu satu hari bisa balik modal tuh nggak kepikir tuh gimana. Ini film India paling mahal. Iya, film Triple R ini. udah paling mahal, balik modal dalam waktu satu hari, dan itu cuma di India tuh. Ya Allah, itu gimana ceritanya? Wow. Sejarah ya, kayak KKN ya, sejarah ya. Iya, sejarah. Satu hari udah balik modal filmnya. Satu hari balik modal loh. Jadi satu hari balik modal, orang bikin usaha aja. Jadi bukan fiktif ya, penontonnya bukan fiktif ya. Iya, benar. Oke sih. Oke, si Rido masih pusing nih. Ya udah dong, nggak apa-apa dong. Anggap aja itu sebagai motivasi kamu untuk film terbaru kamu nih nanti nih. Ranjana, judulnya lupa aku. Taranjana. Taranjana. Kan ada R juga kan? Ya, siapa tahu ya, semoga bernasib yang sama dengan Triple R. Taranjana kan ada R kan? Rido Ivan Drama R ada dua. Ngomong-ngomong R, ini sebetulnya filmnya tidak diniatkan judulnya tuh Triple R. Oh, jadi ini working title sebetulnya. Working title. Oke. Iya, jadi dia belum dapat judul. Jadi untuk sementara ketika syuting Triple R, R-nya itu tuh Raja Muli, Ramcharan sama Ramarao gitu loh. RRR semua. Gitu sampai akhirnya udah keterusan. Makanya sebetulnya di kita ketika masuk sini
itu dibikin singkatannya jadi Rise, Roar, and Revolt. Di beberapa negara singkatannya beda lagi. Gitu ya. Oke, Iya, oke. bahkan di India sendiri, ketika versi Kanada, versi Hindi, singkatannya beda gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Saya kira R-nya itu kayak angkara murka, gitu, kayak film Prancis kan juga Ya, tambah seru ya, itu ada ya. film lucu itu tuh. Nah, itu film komedi tapi kan itu kan kan biasanya kan kalau Indonesia kan ger pakai G, GRRR. Ini kurang G aja nih, cuman RR. Oke, itu fakta yang menarik tuh. Oke, ini thank you banget nih Mas Rido, Bre Alfian dan Mas Edo, Bang Edo deh, enaknya Bang ya daripada Mas ya Bang. Untuk bergabung ngomongin Triple R yang sedang tayang nih dan menjadi saya masuk 10 besar ya di Netflix Indonesia ya. Jadi kalian tonton, kalian rasakan, nikmati. Saya setuju sih dalam arti akan mendapat pengalaman yang luar biasa, bukan dari aksinya yang gila-gilaan, tapi emang ceritanya kuat sih seperti itu yang tadi Oscar saya kan nih, Oscar kan? Wah, Lihat dulu yang lain lah nanti, yang banyak. masih ada broker nama Decision to Live. Oh bukan, maksudnya kalau untuk India bakal ngirim ini dia. enggak. Kurang tahu sih. Mungkin kurang Kayak ganggu baik ya ini maksudnya. Kayak enggak Pasar ini deh. Percaya 100% ganggu baik. Ini maksudnya. Tolong dicatat ya, Pak Mas Dok, tolong dicatat. Menurut Rido ganggu baik. Kalau menurut Bang Edoy? Bre apa Bre? Aduh. Kalau dari isu di dalamnya mungkin ya ganggu baik sih. Kayak aku lihat Oke. Ya, Saya tuh Oscar kan saya optimis Triple R yang dikirim sama India karena memang dia udah rilis di Amerika. bioskop kan, udah mainstream di bioskop juga di 1000 layar atau apa gitu ya. Dan box office-nya juga untuk udah film tinggi. berbahasa asing sangat besar, 14 juta sekian kan. Gitu. Jadi itu modal untuk persaingan karena kan Oscar bicara campaign kan, akan lebih mudah ketika filmnya tuh memang udah banyak yang nonton. Jadi saya megang Triple R. Berapa gocap-gocap. Oke, ayo gimana? Ayo. Aduh, Kita catat bentar. dari sekarang. Ayo, gimana? Ini ada dipikir lagi. 2-1 nih, 2-1. Kalau saya mah sebagai ini aja bandar saya. Benar. Setelah dikasih sama tadi kayaknya masuk akal ya. Ayo, langsung berubah. RR. Ya sih harus banyak pertimbangan dulu sih. Gimana? Besok apa dulu? Rido jadi RRR. Ya, kalaupun ini bukan aja. di antara dua itu berarti kan kita angus ya. Tapi Enggak, kalau bukan di antara dua ini berarti saya yang menang ya. Angus. Bandar enggak Ayo, dong Bandar. enaknya. Bandar harus dapat dong. Gimana, Bre? Aduh, Mau ke RR apa nih. ke Ganggu Bay? Gocap-gocap, cepet-cepet. Decision to Live deh. Dipikirin dulu sebenarnya, tapi ya udahlah ganggu Bay. Soalnya ini direkam loh, jadi ada barbooknya, ya kan? Ini ntar aku bikin rekaman lah, prediksi Oscar udah. Audio. Ayo Bre, waktu itu kan prediksi ya. Ayo Bre, masa takut ditembak gitu? Harus dipikir dulu, nggak asal Nggak usah prediksi. pikir. Percayakan pada insting kamu, Ci. Soalnya kalau Ganggu Bayi itu sangat disukai sekali sama juri-juri Oscar cerita betul. Betul. Di festival pun pasti ada. Di bioskop. Betul. Kamu kan tahu, Bre, bahwa Ganggu Bayi Oscar itu biasanya itu suka membumi. Superhero nggak masuk, Bah. Ini kan nggak masuk. Yuni loh yang dimasukin. Superhero nggak masuk. Indonesia. RRL itu superhero, Bre. Masa takut dikerutak soal ini laku nih gini. Banyak film yang laku nggak masuk Oscar, Bre. Double pasarnya. Pasarnya gimana? 200 deh, kita naikin deh 200 deh gimana? Sama Bre gitu. Double. Sama Ampas itu karena si Ampasnya juri Ampasnya emang marketnya kayak gitu. Tapi kalau untuk biar mereka ratingnya tinggi nih karena kemarin itu ada Will Smith itu menaikin lagi pakai RRL juga bisa. Nggak bisa, Bre. Ini kan temanya satu ini tentang tentang
kewanitaan, emansipasi, perjuangan wanita yang benar-benar masih relate. Nah, tapi kan Ganggubai udah. ya udah. Nah, oke, Jadi jadi ya, 200 ya. Iya. 200 ya. ribu. Nggak bisa dong. Tadi berapa? Go. Iya. 100 ya. 100 ya. 2-1 loh. Oke, misalkan 2-1 nih. Nah, jadi misalkan kalau Rido masih Ganggubai apa udah RRR? Apa mau jadi bandar kayak gue? RRR aja. Nah. Soalnya kalau gue ngeliat Twitter itu semua orang-orang pada luar udah pada sukanya RRR. Aduh, nggak apa-apa, Bre. Kritikus semuanya udah pada berpihak pada RRR. 2-1, Bre. 2-1, Bre. Jadi kalau lu menang, lu dapat banyak, 2 kali lipat dapatnya. 2 kali lipat. Kalau lu kalah, mereka cuma bagi 2. Iya. Oke, 100. Oke, ya. Oke, deal. Oke. Yuni sama Durasi. Udah Yuni sama Ganggubai. Oke. Durasi sama lagi udah sama dengan RRR nih. Yuni sama fotokopier yang dimasukin ke Oscar. Yuni kan? Iya. Ya, udah Ganggubai. Udah Ganggubai. Iya. Oke, jadi Rido RRR, Edoy RRR ya. Mas Diaman Ganggubai juga. Oh enggak, saya bandar. Jadi misalkan kalau 2 RRR atau Ganggubai nggak masuk, ke saya nih, cepet 300 ke saya. Oke. Ya. Ini bulan 6 ya, lumayan lah. Oke. Iya. Tahun depan. Deal ya. Ini pendengar loh. Boleh. Pendengar boleh juga tuh. Nanti suruh komen di bawah. Kalau gue mestinya double tuh. Kalian pada Ganggubai, gue triple R sendiri tuh. Tadinya, tapi Rido udah pindah hati. Daripada kita naikin 200. Ganggubai aja Mas Rido. 200. Melihat antusiasme orang-orang luar ya. Ini kan soalnya bukan bakal menang Oscar apa enggak, tapi dikirim sama India apa enggak, gitu. Pasti Ganggubai lah, masa sih RRR, Bre? Percaya diri dong, Bre. Ganggubai lah ya, Ganggubai. Okay. Walaupun RRR itu biasanya itu Oscar lebih suka yang sudah ditonton. Oke, biasanya. Nggak apa-apa, Bre. Lagu lagi deh nih. Oscar kapan sih? Jangan Maret ya bahwa India tuh pernah ngirim film Lagan, filmnya Amir Khan. Itu film mainstream dan beredar di bioskop. Itu nominasi Oscar loh. Oke. Aku mah belum banyak. Koda kemarin menang pun udah Bang Edo udah. Dia tadi udah deal Bang Edo. Ganggubai ya. Biar selesai nih ya. Oke. Jadi ketok palu Bre dari sini aja channel Ganggubai, Rido dari Movies, Ganggubai juga, RRR, Triple R. Ya. Kurang nih gue kalau Edoy. Edoy juga Triple R ya. Oke, 2-1. Oke, nanti kita lihat. Biar beda masa RR semua. Semoga ada film lain jadi bandar yang benar. Nah ini yang meragukan ini. Ya, saya kan sebagai pendengar. Sebagai host itu nggak boleh memihak kepada salah satu loh. Itu nggak boleh. Tadi mihak aku loh. Oh enggak, itu cuman kompor. Nanti kalau saya ngomong ke Bang Edo pasti saya ngomong, oh iya RR dong, kan RR kan lebih gini. Masa sih budget mahal nggak mau dimasukin sih? CK. Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget nih ya untuk semuanya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol film lagi. Oke. Oh ya, para pendengar tolong ya, ini bukan judi ya. Ini cuma for fun. Nggak boleh. MUI nggak usah ngeluarin fatwa untuk ini, nggak perlu. Ya udah, oke, thank you, bye. Bye.